Shalom, selamat pagi. Pak Pagi-pagi. Wi, Pak Gembala, Bu Farida, Bu Erni, Selamat pagi Pagi Erni, Bu semuanya. Yuliana, Sustina, Juliana, Pak Yeremia. dan Pak Yesua, Bu Farida. Hari ini Bu Erni, silakan. Bu Erni. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk membahas salah satu esensi dari kekristenan. Selain kasih, yaitu pengampunan. Saya percaya kita semua di sini pernah merasakan sakit hati, pernah merasakan dikecewakan, merasa dihianati, merasa dibohongin gitu. Saya percaya kita semua pernah merasakan itu. Tapi kita sebagai murid Kristus, kita harus berusaha menjadi seperti Kristus. Sedangkan Kristus sudah membuktikan kasih-Nya dengan pengampunan bagi dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Dan kalau kita mengklaim kita sebagai murid Kristus, kita diwajibkan untuk mengampuni apapun, siapapun, bagaimanapun kita disakiti. Nah, sebenarnya itu benar. Di Alkitab juga dikatakan, tapi nggak semudah itu kan, gitu, untuk kita mengampuni. Nggak semudah itu kan kita memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Gitu. Dan kita juga karena itu kita sebagai manusia seringkali kita yang mengklaim merasa sudah dewasa rohani, sudah hatam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu beberapa kali gitu, sudah ikut pendalaman Alkitab, sudah ikut pemuritan, kita sulit untuk mengampuni. Kita enggan untuk mengampuni. Kita berat untuk mengampuni. Apalagi untuk kesalahan-kesalahan yang fatal. Kalau orang nyakitin kita, pasti gak bisa dong gitu. Gak bisa dong, dia udah nyakitin gue. Gimana gue mau ngampunin? Dia tuh udah keterlaluan jahatnya. Gitu. Seringkali kita begitu. Dan kita merasa dia tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Sebenarnya yuk kita pelajari sebenarnya apa sih pengampunan itu, gimana sih pengampunan itu gitu. Menurut kitab suci pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari dosa atau dari kesalahan. Nah, poin pertama artinya pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dia buat. Butuh proses yang ada proses yang panjang, ada proses yang pendek, tergantung bagaimana orang itu, kesalahan orang itu, tergantung bagaimana penundukan diri kita terhadap Allah. Karena saya pernah disakitin secara menurut saya fatal gitu. Menurut saya nggak ada ampun untuk kesalahan dia gitu. Tapi saya sakit hati, hancur. Tapi seiring dengan waktu dan puji Tuhan, karena komunitas yang mendukung gitu, saya bisa mengampuni. Tapi saya mengampuni bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya bilang sama orang itu, saya sebenarnya tidak mau mengampuni, tapi karena Tuhan menyuruh saya untuk mengampuni, saya mengampuni kamu. Walaupun
Kita udah ampunin, dia bikin lagi. Kita udah ampunin, dia bikin lagi. Apa yang menyebabkan saya mau mengampuni? Di Lukas 17 ayat 4, Yesus berkata bahwa bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya itu yang terjadi. Walaupun nggak sehari 7 kali, tapi menurut manusia itu, duh gitu. Kita udah, oh ya ngampunin, ampunin, berbuat lagi, ampunin, berbuat lagi itu. Tapi ini pegangan saya bahwa eh, sebenarnya sehari 7 kali itu udah parah banget kan. Tapi saya belum sampai sehari 7 kali gitu. Akhirnya, oh ini belum apa-apa. Dan karena saya mau menjadi murid Kristus, akhirnya dengan istilah kata berdarah-darah saya mau ngampunin dia lagi, saya mau ngampunin dia lagi, dan saya ampuni lagi. Tidak melupakan, tapi saya mengampuni. Sehingga rasa sakit itu semakin lama akan semakin pudar. Dan itulah belajar, belajar, dan belajar. Karena kalau kita percaya Tuhan, kita harus percaya, kita harus turutin apa yang Tuhan katakan. Walau nggak mudah, tapi kita katakan pada diri saya, Tuhan saya mau mengampuni. Ya kayak gitu. Belum lama saya pernah cerita ke Koyos bahwa ada saudara saya yang dulunya pernah menyakitin. Kurang ajar gitu loh. Tapi saya sudah bilang, karena saya sudah bilang sama Koyo, saya sudah ngampunin, walaupun dia belum minta maaf gitu. Saya udah ngampunin. Dan singkat kata dia sakit parah, parah, dan dokter bilang ini sudah tidak ada obatnya. Dan keluarga siap-siap gitu. Dan yang orang ini dikatakan, kamu siap-siap minta ampun sama saudara kamu, sama siapapun yang kamu bersalah gitu, kamu punya ini. Semua di telepon, ya minta maaf gitu saudara-saudara. Tapi ke saya enggak. Dan ada satu saudara saya yang lain yang bilang, dia nggak telepon ya Ci? Enggak. Kenapa? Oh dia begini-gini. Oh, padahal dia kan punya salah juga sama Cici dulu. Terus saya ketawa, saya bilang, oh ya nggak apa-apa, yang penting kan saya udah ngampunin gitu. Tapi saya bilang sama Koes, tapi masih ada rasa nggak enak sih. Ternyata itu hanya apa ya? Pokoknya nggak penting gitu. Bukan rasa nggak enak karena saya belum ngampunin dia ternyata, tapi enggak. Tapi ya itulah namanya manusia. Nggak saya katakan, enggak kok, saya udah ngampunin, nggak apa-apa, dia nggak minta maaf, nggak apa-apa, itu urusan dia gitu. Tapi yang penting saya ngampunin supaya hidup saya ringan. Jadi eh, yang kedua adalah pengampunan memberikan kita kelegaan. Percaya atau enggak, dengan mengampuni, dengan tidak menyimpan dendam, dengan tidak menyimpan kebencian, dan itu meringankan langkah kita. Memerdekakan bukan hanya memerdekakan orang yang bersalah pada kita, tapi juga lebih kepada memerdekakan diri kita sendiri. Dan saya tahu bahwa ternyata kenapa Tuhan izinin? Seringkali kan waktu saya di pribadi saya bilang, Tuhan, Tuhan mana gitu? Tuhan kakak tolong kok nggak tolong saya sih gitu? Tuhan, saya ini anakmu loh. Kenapa Tuhan nggak tolong saya gitu? Kenapa Tuhan biarin dia nyakitin saya? Saya hancur Tuhan gitu. Saya nggak sanggup gini. Nah, ternyata setelah saya berhasil keluar dari masalah itu, saya bisa mengampuni. Tuhan itu memang benar selalu campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Dengan saya dapat diizinkan Tuhan mengalami badai itu, dengan Tuhan izinkan saya belajar mengampuni, ternyata itu rencana Tuhan. Sehingga saya bisa menjadi berkat buat orang-orang. Saya bisa menasihati orang-orang yang
punya kepahitan, yang punya dendam, yang menyimpan sakit hati gitu. Oh, itu ternyata maksudnya Tuhan gitu. Walaupun emang nggak enak, tapi akhirnya saya belajar bahwa setiap orang itu unik. Jadi kita harus bisa uh, untuk tidak menghakimi, gitu. Supaya kita lebih bijaksana menghadapi orang-orang yang kayaknya uh, unik itu. Saya sekarang bisa jalan dengan ringan, bisa membuang sampah-sampah kehidupan itu di hati saya, di hidup saya, sehingga saya bisa merasakan kebahagiaan. Sekarang kalau orang-orang membicarakan saya, jelek-jelekin saya sudah bisa tersenyum gitu. Oh, puji Tuhan, dia perhatiin saya. Kenapa? Percaya nggak kalau karena dia ngejelek-jelekin kita karena dia perhatiin kita. Kalau dia nggak nganggap kita ada, nggak memperhatikan kita, dia nggak akan gitu loh. Terus saya selalu katakan pada orang-orang yang curhat gitu bahwa iya dia ngejahatin saya terus gitu, dia selalu berusaha ngejatuhin saya gitu, dia selalu berusaha melakukan segala cara untuk ngejelekin saya. Saya bilang sama orang itu, kamu harusnya bukannya marah sama orang seperti itu, tapi kasihan. Kenapa? Dia menghabiskan energinya untuk memikirkan cara-cara jahatnya ngejahatin kamu gitu. Kan itu harus pakai ide gitu, harus pakai pikiran, harus pakai energi gitu. Dan kamu harus kasihan sama dia. Kenapa? Karena dia sudah tergoda sama iblis untuk menyimpan kebencian, menyimpan iri hati sama kamu gitu. Iya juga ya. Oh iya juga ya gitu. Nah, itulah ternyata rencana Tuhan kenapa saya diizinkan mengalami sakit hati. Nah, kita selalu seperti Pak Wid bilang, selalu jangan hanya berpikiran positif, tapi berpikiran tentang kebenaran. Lah itu dia. Jadi buang segala sakit hati, buang segala sampah hidup kita yang memberatkan hidup kita. Dan satu lagi, kemarin kita membahas tentang kesombongan. Menurut saya, tidak mengampuni itu juga adalah salah satu kesombongan. Kenapa? Kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu, sehingga kita merasa berhak mengampuni. Kita merasa bahwa tanpa sadar, seperti kisah perempuan yang ditemukan melakukan dosa di Yohanes 8 ayat 7 kalau nggak salah ya. Nah di situ di mana ada perempuan yang kedapatan berzina, lalu dipakai oleh ahli-ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Perempuan itu dibawa ke hadapan Yesus, terus dia bilang, ini dia berdosa nih, dia berzina, dan Musa dalam hukum Musa dikatakan bahwa orang ini harus dihukum. Lalu dengan tenang Yesus bilang sama kerumunan orang-orang itu bahwa oke, perempuan ini berdosa dan silahkan dihukum. Silahkan dari antara kamu yang merasa tidak punya dosa, merasa tidak berdosa, silahkan melempari perempuan ini lebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Satu persatu dari kerumunan orang itu menghilang. Jadi dengan arti kata, dari kerumunan orang itu tidak ada satupun yang merasa bahwa mereka tidak punya dosa. Kalau mereka jujur sama diri mereka sendiri. Nah, makanya saya suka tuh kalau lagi lebaran. Setiap orang mengaku punya dosa. Setiap orang minta maaf kan. Oh iya minal aidin, maafin saya, maaf lahir batin lagi, lahir batin. Nah, itulah. Lalu apa poin yang ketiga yaitu pengampunan itu memuliakan nama Tuhan. Dengan mengampuni, kita menunjukkan bahwa kita ini murid Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Maha Pengampun. Bahkan dosa kita dari orang-orang yang tidak layak menerima pengampunan pun Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan pengampunan. Jadi kita sebagai yang merasa sebagai murid Kristus,
sebaiknya lepaskan pengampunan. Seberapapun orang itu salah, seberapapun orang itu berdosa sama kita, tetap lepaskan pengampunan. Kalau saya percaya kalau Tuhan bilang ampunin, kita akan bisa mengampuni. Nggak gampang, tapi kalau Tuhan melihat niat kita, Tuhan melihat hati kita. Tuhan, saya sudah disakiti sama orang ini begini-gini, tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya mau mengampuni. Berikan saya kemampuan untuk mengampuni. Enggak saat itu juga kita mengampuni, enggak saat itu juga kita plong, tapi saya percaya kalau kita mau melangkah, Roh Kudus akan memampukan kita. Di sini dikatakan di Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sekarang setelah saya dapat firman Tuhan ini, saya sih kalau disakitin orang masih merasa sakit, masih merasa kesel, benci, bete gitu, masih karena saya tahu dari daging. Tapi saya selalu berpegang pada firman Tuhan ini. Saya nggak simpen lama-lama sakit hati itu, saya nggak simpen lama-lama sebel itu, karena saya takut sama Tuhan. Gitu. Tuhan, saya ini masih orang berdosa, Tuhan. Saya takut dosa saya itu nggak diampuni kalau saya tidak mengampuni gitu. Jadi seberapapun orang menyakiti saya, apapun yang saya dapatkan, saya selalu berpegang pada firman ini. Tuhan, saya nggak gampang ngampunin, tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya mau ngampunin, saya mau melepaskan pengampunan karena saya juga butuh pengampunan dari Tuhan gitu. Saya pikir kalau di dunia aja saya udah disakitin, sakit, menderita gitu. Dan saya tidak mengampuni. Nanti di akhirat setelah saya dipanggil pulang, saya juga akan menderita. Kenapa? Karena saya juga nggak diampuni gitu. Aduh Tuhan, saya nggak apa-apa deh disakitin di dunia. Nggak apa-apa deh menderita di dunia. Yang penting saya bisa sampai di rumah yang Tuhan sediakan buat saya dengan damai. Saya bisa pergi dengan damai, hidup di Yerusalem baru nanti dengan bisa hidup di Yerusalem baru nanti gitu. Tidak hidup di yang bukan tempat bukan tempat yang Tuhan sediakan buat saya gitu. Karena itu seberapapun sakitnya saya harus bisa mengampuni. Saya harus mau mengampuni. Saya nggak mau pengorbanan yang Tuhan berikan pada saya itu sia-sia gitu. Karena saya aja sekarang gitu kadang kala masih ya Tuhan ampuni saya masih banyak salah sama Tuhan. Saya sebenarnya saya malu gitu menghadap Tuhan karena saya merasa saya banyak dosa. Tapi saya bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Saya masih diberi kesempatan untuk melayani orang-orang di sekitar kita gitu, menjadi alatnya Tuhan gitu. Walaupun saya tidak layak, tapi Tuhan membenarkan, Tuhan melayakkan saya sehingga saya bisa belajar menjadi alatnya Tuhan, belajar menjadi murid Tuhan yang uh, berusaha untuk apa ya menjadi seperti Kristus gitu. Jadi yuk kalau sekarang kita belajar apapun yang orang lakukan pada kita sebenarnya respon kita yang menentukan gitu. Kita harus beda sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita harus belajar walaupun gak gampang. Kalau Tuhan bisa, percaya kita pasti bisa gitu. Kalau Tuhan bilang bisa, pasti Tuhan memampukan kita untuk bisa. Yuk kita saling mengampuni dan supaya Tuhan disenangkan dengan itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Satu lagi ayatnya. Sebentar, satu lagi ayatnya. Di sini di Efesus 4 ayat 32, hendaklah kita ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ada satu yang kemarin saya di Hope saya katakan di Lukas 17 ayat 3. Lukas 17 ayat 3. Sebentar. Lukas 17 ayat 3.
Ada satu yang kita kemarin bahas dan ya, kita ketahui juga dalam Lukas 17 ayat 4. Nah, demikian firman Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap, ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, di sini saya highlight, jikalau ia menyesal. Ada yang bilang katanya, ya kalau dia nyesel, tapi kan kayaknya dia nggak ada tuh tampang-tampang nyesel gitu. Nggak usah pusing, nggak usah pikirin dia nggak nyesel. Jadi nggak butuh diampunin gitu, nggak perlu diampunin karena dia nggak nyesel gitu. Jangan pikirin itu. Pokoknya dia nyesel apa nggak nyesel itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita mengampuni. Urusan dia sama Tuhan itu bukan urusan kita. Kita lakukan kewajiban kita, yang lain urusan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Erni atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kita harus mengampuni. Kalau kita punya kasih, berarti kita harus mengampuni. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing nih, kesaksian nih. Pastinya setiap kita pernah ya merasakan hal tersebut ya. Kecewa dan susah sekali. Mungkin dari mulut kita seringkali terucap kita sudah mengampuni gitu. Tetapi kita lihat di hati kecil kita kadang-kadang masih ada yang mengganjal. Makanya kadang-kadang tadi Bu Erni bilang ada perasaan yang mungkin agak sedikit canggung gitu, nggak enak, gimana gitu kan. Belum plong. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya aja deh langsung ya. Jadi karena ini tentang pengampunan, saya punya pengalaman yang cukup parah, saudara. Oleh karena pengalaman yang parah itu, sekarang orang mau berbuat apa saja, saya langsung segera mengampuni. Gitu. Contohnya, Pak Adam sama Pak Wid ngomong apa aja, walaupun saya nyelekit, langsung saya ampuni. Haleluya. Haleluya. Jadi, saudara, itu kisahnya dimulai dari waktu saya masih di Cikampek. Wah, Cikampek ini. Kota tempat saya bertumbuh menjadi seorang anak dan seorang remaja di sana. Saya lahir di Betawi ya, di Jatinegara. Tapi saya dibesarkan di Cikampek sampai saya lulus SMA. Nah, itu di sana itu ibu gembala di mana saya bergereja itu, waduh, dahsyat banget saudara-saudara. Dan itu sampai ibu gembala itu sampai diberantemin sama bapak gembala gitu kan. Karena waktu itu salah satunya gara-gara itu saya akhirnya lulus SMA nggak langsung masuk sekolah Alkitab ya. Saya lulus SMA tahun 88. 88 itu juga saya karena saya sudah menyatakan diri ingin belajar sekolah Alkitab, karena kakak rohani saya juga sekolah teologi waktu itu, sekolah Alkitab, jadi udah tahulah ya itu pendetanya, gembalanya kita panggil Boksu ya waktu itu Boksu. Nah si Boksu itu mau menyekolahkan saya ke Malang ya saat. Jadi saya disuruh masuk dulu di pastori, bersih-bersih gereja dan lain sebagainya. Nah saat bersih-bersih gereja, wah itu memang dari sebelumnya ibu gembala itu, aduh minta ampun kalau menurut saya. Nah satu kali saya bersihin toilet gitu ya, toilet berdiri untuk yang laki-laki, itu menurut dia masih kurang bersih saudara. Jadi dipanggilnya saya, diseret lagi masuk ke toilet itu, yang kecil itu, kamu lihat, macam apa ini? Aduh, itu hampir nangis saya. Bersihkan lagi. Udah 2 kali, didatengin lagi. Masih belum, bersihkan lagi. Astagfirullahaladzim.
terus sambil nangis saya bersihin. Nah, selesai itu saya ke belakang, saya dengar tuh Boksu negor sama istrinya itu, Ibu Gembala. Memang sih sebenarnya yang lebih pintar Ibu Gembala memang pada waktu itu. Yang duluan di gereja itu juga Ibu Gembala, baru belakangan datang Boksunya ini masih lebih muda dari Ibu Gembala gitu kan. Jadi kalah inilah. Tapi di situ si Boksu itu langsung menegur gitu. Jangan gitu toh. Biar bagaimana itu juga jemaat kita, dia bilang. Boksunya ini Chinese Jawa gitu kan. Ya, langsung hari itu juga saya memutuskan no way, quit, saya keluar gitu. Itu pengalaman pertama saya di situ. Keluar. Padahal sudah siap untuk dikirim ke Saat Malang. Jadi langsung saya bilang papa saya, "Pak, cariin kerjaan." Langsung dicariin kerjaan di Jakarta, dapatlah saya kerjaan. Pindahlah saya di Jakarta. Nah, disitulah di Jakarta akhirnya saya tetap ke gereja. Suatu ketika saya ke gereja, ketemulah sama pengkhotbah Ibu Esther Caroline. Bu Yuliana ingat nggak? Pernah dengar khotbahnya nggak Ibu Esther Caroline Bu Yuliana? Ini seangkatan Bu Yuliana. Oh, di atasnya lagi kayaknya. Di atasnya udah meninggal 80 lebih, hampir 90. Oh, udah meninggal ya? Oh ya, Pak Yer tahu ya. Nah, Ibu Esther Caroline. Nah, saat itu khotbah tentang luka batin. Wah, saudara, disuruh mengampuni. Itu pengalaman pertama saya, saudara. Kalau saudara nggak bisa sebutin, nggak bisa ngampunin dia, nggak bisa datangin dia, sekarang angkat tangannya. Siapa yang mau dilepaskan? Ya, kita itu kalau tidak mengampuni, ya kan? Ya lucu ya, yang dosa kan dia. Mengapa kita yang jadi repot ibaratnya? Ternyata ketika kita tidak mengampuni, ya akhirnya kita terjebak lagi dalam dosa diri kita, dosa tidak mengampuni sebenarnya. Saudara, saya jujur saya nggak bisa, gitu. Tapi Ibu Esther Caroline paksa kita, angkat tangannya, saya mau doakan, dia doakan, bla bla bla. Sekarang walaupun kamu nggak bisa, walaupun Anda tidak bisa, sebutkan namanya, sebutkan namanya. Wah, nangis saya, saudara. Nangis luar biasa, saya bilang. Itulah pengalaman pertama kali saya belajar untuk mengampuni. Dan setelah kejadian itu masih tidak mudah juga untuk mengampuni. Tapi dan yang terakhir yang sangat sulit dan saya masih agak menyelidiki hati saya, apakah saya sudah benar-benar mengampuni atau belum. Ya, terakhir kejadian di Lampung gitu. Kalau di Lampung itu kita sama-sama hamba Tuhan, biasalah masih muda ya kan, ribut. Nah, saudara tahu, saking saya nggak bisa berantem dan nggak mungkin berantem, nggak mungkin nonjok. Nah, ini Pak Yeremia mungkin harusnya udah ngerti nih waktu saya di gereja IFJF, Pak Yeremia. Saya nggak bisa berantem, saya nggak mungkin berantem juga kan. Yang saya lakukan apa? Saya banting gelas ke lantai, jebret. Dan sejak hari itu saya dingin. Ya, saya tidak berapi-api dan saya nggak bisa merusak orang lain, saya merusak diri sendiri. Walaupun mungkin dalam kapasitas merusak diri sendirinya ya masih pakai pikiran lah. Saya nggak parah sampai minum-minuman, sampai main-main cewek, ibaratnya kayak gitu, itu jauh lah dari pikiran saya. Dari dulu sampai sekarang, puji Tuhan, itu jauh yang betul-betul. Minum-minuman itu cuman baru sekali saya pernah minum di Bekasi, saya mabok, itu hari itu saya berkomitmen never drink again. Nggak akan pernah minum. Motornya ketinggalan lagi ntar. Nah, itu lain lagi cerita motor ketinggalan. Saudara jangan mengingat-ingat dong yang sudah saya lupakan. Jadi itu pengalaman saya, saudara. Nah, yang di Lampung ini
belakangan ini 20 tahun kemudian nih, belakangan ini sekarang ini kita ngumpul lagi jadi satu grup. Aduh, saya masih belum plong tuh sebenarnya. Nggak tahu kenapa saya sih jujur saya sharingnya Bu Erni hari ini sebetulnya ya saya sudah mengampuni menurut saya ya. Tapi kok kayaknya belum ngeplong ya gitu, masih belum berani untuk berkomunikasi secara bebas gitu. Saya sebenarnya yang saya takutin bukan dianya gitu ya. Yang saya takutin justru apa kata orang gitu kan. Ya ceritanya cukup panjang lah. Saya pikir nggak perlu terlalu diceritakan. Cuman poinnya intinya yang saya mau sampaikan itu kok belum terlalu ngeplong gitu ya. Nah itu yang saya bilang saya sedang menyelidiki apa saya masih belum tuntas mengampuni atau bagaimana. Tapi ya saya selalu introspeksi dan selalu mengatakan tidak, saya sudah mengampuni dan kita sudah saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faidin. Kayaknya itu Idul Fitri perlu ya Pak Wid di kalangan Kristen ya, setahun sekali, seminggu sekali kali bila perlu ya, atau sebulan sekali ya. Karena kalau enggak ini Kristen harus nyontek Muslim nih dalam hal ini. Mau nggak mau kan minal aidin wal faidin hari itu semuanya harus diberesin. Ya tapi sayang juga sih gara-gara peraturan minal aidin wal faidin ada yang sungguhan benar-benar beresin saling mengampuni, ada yang ya ala kadarnya munafik. Lebih Itu perlu kayak ini tadi Pak. koyos urusan mereka. Oh iya, Itu tapi kekristenan mengajarkan kita setiap detiknya saat. harus. Iya. Betul, maaf Pak Adam. Makanya Ya, saya cuman kenapa Pak Wid? minal aidin itu perlu. Tapi lebih perlu lagi sholat kusuk 5 kali sehari itu perlu. Tapi sholat kusuk itu juga 5 kali sehari masih kalah Pak Wid. Zamannya Raja Daud itu 7 kali dalam sehari. Betul, Raja Daud. Kita maksud saya. Iya, kita harus 10 kali bila perlu setiap jam. Saya punya teman setiap jam Pak Wid. Dia komit. Sekarang dia jadi gembala di Bogor. Pastor Yeskiel Payer, tahu ya, Pastor? Ini Ya. ada nih, Yeskiel. Bulan depan juga resign juga dia dari FCF bulan depan. Ah serius loh? Iya. tadi Ini malam orang baru. setia loh. Setia Setia. benar, serius. Jangan Saya sakit udah- Pak. Udah Ini ada ada sini. Yeskielnya Kemarin nih. udah- Ada Nah juga. itu, Pastor Yeskiel itu komit dia. Setiap jam harus berdoa, pasti berdoa. Wah, dahsyat, luar biasa. Nah, pagi hari ini itu saja yang saya ingin bawa. Jadi dosa itu dalam paham Semitik ya, agama Yahudi, kekristenan di mana berasal dari awal mulanya di paham Semitik ini, dosa itu adalah hutang. Ya. Nah, latar belakang dari dosa atau hutang ini itu memiliki konsekuensi mati. Jadi upah dosa seperti Roma 6 itu ketika katakan adalah maut. Ya. Terus, maka setiap orang yang berdosa itu berhutang nyawa. Nah, ketika Daud berbuat dosa dia ngomong ya bahwa dia hutang darah. Karena itu dia memohon pengampunan, pelepasan dari hutang itu. Mazmur 51 ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Waduh, sekarang ini saya belajar dah. Pokoknya siapapun yang berusaha menyakiti saya, walaupun saya kadang-kadang agak sulit, ya orang lain kadang nggak tahu lah gitu. Seperti Pak Adam misalnya mengatakan perkataan apa. Saya contohnya Pak Adam aja jangan jauh. Pak Adam harus sadar tuh. Mentang-mentang masih muda saya. Menyakiti lu. Ya, masa Pak Wid saya nggak enak lah, saya lebih jauh mau. Kadang-kadang kita sebagai sesama teman gitu ya, mungkin sih maksudnya Pak Adam itu bercanda. Ya namanya sebagai yang muda, punya satu energik, ngomong apa ke saya. Ya Pak Adam mungkin tidak menyadari kalau hal itu menyakitkan buat saya. Cailah. Mari kita berdoa teman-teman buat Pak Gembala kita. Jadi saya belajar bahwa Tuhan terima kasih dengan adanya Pak Adam ini, saya di stretch
untuk memiliki spirit mengampunin itu lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Seperti itu. Itu yang saya... Oh maaf, keterus-terangan hari ini pun itu salah satu untuk melegakan hati. Saya nggak punya contoh yang... ya. Saya cuma pakai contoh aja itu, Bu Sih, supaya nggak ngalor ngidul. Ya udah contohnya yang gampang aja. Sekalian juga buat Pak Adam gitu maksudnya. Enggak, bercanda Pak Adam. Tapi by the way, saya belajar banyak dari seorang Bro Adam. Ya, saya belajar juga dari Pak Wid. Jujur, ya kita bertiga nih. Kadang dalam pembicaraan mereka nih berdua nih ketawain saya. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, kok nasib gue diketawain terus ya. Tapi kadang habis itu saya juga ketawain diri saya sendiri juga. Iya emang lu layak diketawain. Jadi ya sudahlah, mau dibilang apa kita. Jadi baper kok, Yos? Nggak gitulah. Ya, nah itu, seperti itu. Jadi saya pun harus belajar untuk mengampuni diri saya sendiri seperti itu. Kadang-kadang banyak latihan kita akan semakin cakap ya. Iya, ya saya sih ya saya merasa sih belum KKM nilai ini saya gitu. Ya kira-kira begitu. Ini sebenarnya tadi saya mau nyampein tentang studi bukan studi, maksudnya kata-kata dalam bahasa Ibrani, tapi next aja lah. Ada banyak kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang menggambarkan tentang pengampunan. Salah satunya yaitu membayar hutang, penebusan, itu kan seperti itu. Itu salah satunya. Ya, silakan saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Gembala Yosua atas hikmatnya nih, supaya kita sama-sama belajar nih, kita koreksi diri kita masing-masing. Saya juga punya pengalaman. Oh ya Bro Adam, sorry. Boleh saya nambahin sedikit lagi pengalaman aja. Sorry, ini yang intinya yang saya ingin sampaikan justru malah kelewat. Maaf ya Bro Adam, sorry ya, saya potong lagi. Salah satu pengalaman pengampunan saya waktu di Jakarta. Nah ini sebetulnya ini yang inti tadi saya ingin bagikan malah kelewatan. Gara-gara saya tidak mengampuni saudara pada waktu itu ya, sakit hati, kecewa, saya tidak mengampuni. Saudara, saya langsung dihajar dengan satu penyakit lever saya bengkak. Iya. Jadi ada satu kejadian ya yang membuat saya begitu kecewa dan sakit hati. Kejadiannya hari Minggu ya. Hari Senin minggu lalu. Hari Minggu kejadiannya, hari Seninnya terjadi. Hari Selasanya langsung saya sakit. Tidur mirang-miring, makan nggak bisa. 3 hari saya makan muntah, dan saya sendirian lagi ngekos. Itu saya bayangin hari itu, kalau saya nggak kuat itu mungkin udah lewat kali. Sampai hari Minggu berikutnya, itu saya cuman makan itu seadanya dan badan itu sakit banget. Hari Minggu saya tidak bisa ke gereja toh. Saya telepon Ade Rohani saya. Ade Rohani saya sekarang udah jadi gembala di Bandung. Terus Ade Rohani saya ini ngerti, saya tuh nggak mungkin hari Minggu itu tidak ke gereja. Nah ini kalau sampai tidak ke gereja, pasti ada sesuatu. Jadi dia telepon saya hari Seninnya, dia tanya, kenapa nggak ke gereja? What happened? Saudara tahu, saya bilang saya sakit. Itu detik itu, jam itu dia meluncur, jemput saya, bawa saya ke dokter spesialis. Langsung ketahuan lever saya yang bengkak. Langsung dikasih obat yang mantap hari itu, dan saya bersyukur. Itu saya berhutang nyawa sama dia itu, kalau menurut saya. Jadi gara-gara saya sakit hati dan tidak mengampuni, dampaknya terhadap tubuh. Maka itu, nah setelah pengalaman itulah saya sekarang ini ogah saya untuk kecewa Tidak dan mengampuni. tidak mengampuni. Ogah saya. Udah, situ mau nyakitin saya ke apapun, saya udah nggak ada rasa. Udah, saya langsung mengampuni.
Selesai. Tapi Ya. iya benar kok Haleluya. Yos. Benar begitu. Coba perhatikan, coba tanya ke orang-orang yang sakit parah gitu. Pasti dia menyimpan kepahitan. Sama kayak ada tante saya begitu. Sakit jantung dan apalagi saya nggak tahu. Pokoknya parah karena dia di bolak-balik ke rumah sakit terus. Bolak-balik ke rumah. Dia pas saya tanya ternyata dia tidak bisa mengampuni suaminya. Padahal suaminya udah meninggal. Saya tanya, nah itulah saya bilang gitu, makanya ayo berdoa lepaskan pengampunan. Tapi dia bilang apa? Nggak bisa katanya. Nggak tahu sih, kan tahu sendiri gimana suaminya gini-gini. Tapi saya bilang, tapi kan orang udah meninggal gitu. Tapi tetap aja sakit hatinya masih ada gitu. Ya akhirnya karena dia tidak mau melepaskan pengampunan, seminggu di rumah sakit, 2 hari di rumah, 3 minggu di rumah sakit, 5 hari di rumah, begitu terus. Tapi ya itulah, setiap orang yang punya sakit parah, coba dicek rohaninya, pasti ada kepahitan. Jadi kalau kita disakiti kayak Koyos benar, kita udah menderita di dunia, kita udah sakit parah di dunia, nanti bukan di sorga, di akhirat juga kita menderita juga karena kita tidak mengampuni. Gitu. Yuk ngampunin. Oke, kayaknya kita perlu breakout room nih, konseling nih, bagi berapa grup nih Pak Yosi. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bersaksi, silakan kita keluarkan pada pagi hari ini yang masih belum mengampuni. Aku ya Pak Adam, Ya, silakan Bu Farida. aku mau bilang pernyataan Bu Erni tadi. Enggak semuanya orang sakit karena tidak mengampuni Bu Erni. Itu loh. Bukan Ada. semua, tapi kebanyakan gitu loh. Ada, tapi ya ada yang memang kayak gitu ya, dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Tapi ada yang memang karena orangnya bandel, degil. Loh kayak saya tuh kena darah tinggi, diabetes. Itu bukan karena saya nggak mengampuni orang, tapi karena saya maaf Bu Farida, bukan itu nggak terlalu memang parah, itu keturunan. penyakit yang biasa. Iya. Memang keturunan dari orang tua, satu. Kedua, saya bandel juga, malas bergerak, suka makan, ya kena diabetes. Itu. Jadi kalau tentang pengampunan ini saya juga punya pengalaman yang hampir sama dengan Pak Yosua ini. Saya menyatakan di sini ada orang yang pernah menyakiti hati saya amat sangat. Itu dulu masih saya muda. Terus saya diomong-omongin sama orang-orang semua. Ini masih saudara. Terus diomong-omongin. Ini masih keluarga dari suami saya. Padahal saya kan nggak ada seperti itu gitu. Jadi saya nggak senang, saya berontak gitu. Apa ini maksud orang sama saya itu nggak jahat gitu. Tapi kan kita kadang-kadang kan nggak sadar kita manusia. Kenapa kita kok kayak kata CR tadi kita diomongin berarti kita penting dong. Ya kan Bu? Nah, saya diomongin, saya nggak terima ini diomongin sana sini. Terus kata suami saya gini, udah jangan didengerin, biarin aja mulutnya mau berbicara apa itu kan hak dia. Yang penting kamu ngeresponnya nggak usah mesti marah gitu. Tapi saya nggak bisa saya marah banget. Karena apa? Saya dengar dari orang si A, Bu katanya kamu begini-begini. Bukan satu orang aja, lebih dari satu orang. Lebih dari 5 orang katanya kamu gini. Baru saya berpikir apakah memang benar ya saya seperti itu gitu. Saya introspeksi diri saya, tapi kayaknya kan kita manusia kan selalu membela diri kita kan. Kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Tapi kan kita nggak tahu kadang-kadang apa yang kita sudah perbuat itu, kenapa sampai terjadi kayak gitu. Kalau zaman dulu saya membencinya amat sangat, tapi kalau sekarang ini saya bertanya kenapa ya gitu. Saya nggak mau langsung membenci orang itu gitu. Tapi pada saat itu mendengar namanya saja, saya nggak suka. Nah tapi karena dia keluarga, selalu ada pertemuan. Saya kan, dia menghindar ketemu sama saya. Saya juga
berusaha menghindar, nggak mau ketemu. Tapi tetap Tuhan pertemukan terus. Karena keluarga, ada aja acara. Gitu. Yang saya mau nyatakan di sini, kok saya nggak bisa membuang kebencian saya tuh. Waktu itu saya baru masuk di komunitas Pak Amos di JMP tahun 2000. Ya, saya kok nggak suka, hidup saya itu rasanya nggak enak karena saya nggak bisa mengampuni. Gitu, karena itu keluarga. Dan terus dia membenci saya. Ending-endingnya, saya di situ kan berdoa, Tuhan ajar saya untuk bisa mengampuni. Karena saya tahu kalau saya nggak bisa mengampuni, Tuhan pun nggak bisa mengampuni gitu kan, mengampuni saya. Jadi saya pikir saya harus bisa mengampuni. Saya menangis, akhirnya sampai pada saat itu kita kan ada penyembahan. Saya merasakan kalau Tuhan itu mengelus-elus kepala saya, gitu. Mengelus-elus karena apa? Kita action dulu. Kita karena nggak nikmat hidup itu kalau kita tidak mengampuni, maka kita mau supaya Tuhan mampukan kita bisa mengampuni. Akhirnya setelah saya merasa itu kepala saya dielus-elus, gitu, saya nangis keluar air matanya terus. Kenapa ya? Setelah itu saya juga nggak ngerti. Saya nggak mengingat lagi gitu loh perbuatannya yang jahat itu gitu. Saya proses lambat laun bisa mengampuni itu orang. Memang begitulah sakitnya kalau kita disakiti orang, tapi kan kadang-kadang kita nggak pernah berpikir kenapa kita disakiti orang. Kadang-kadang juga mungkin gara-gara tingkah laku kita juga yang suka menyakitin. Nah, kita kan nggak pernah berpikir, kita hanya berpikir kita disakitin. Tapi kita nggak pernah berpikir kalau kita pun juga pernah menyakitin gitu. Jadi maksud saya semuanya itu memang proses, tapi kembali lagi kita harus action dulu. Baru Tuhan bekerja. Kita mau dulu menyerahkan sama Tuhan bahwa kita mau mengampuni, maka Tuhan pun bekerja. Itu aja. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita lakukan. Kalau kita beserta dengan Tuhan Yesus, nggak ada yang mustahil. Apapun bisa kita lakukan. Amin. Itu aja dari saya. Amin. Terima kasih. Ada lagi? Ayo keluarkan pada pagi hari ini. Oke, tidak ada. Pak Wid, silakan. Terima kasih, Pak Adam. Terpuji nama Tuhan ya, kita semuanya sadar bagaimana cara kita bisa harus mengampuni. Artinya kita harus selalu mengampuni seperti apa yang ditunjukkan Bu Erni di dalam Lukas 17 tadi itu. Ayat berapa tadi? 3, 4, 5. Berapa. Nah itu memang kita harus seperti itu. Tapi kalau perspektif dari kerajaan surga, bagaimana cara kita mengampuni? Sehingga betul-betul kita bisa merupakan ya seperti Tuhan. Tuhan bilang di dalam Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Artinya apa? Pengampunan itu dasarnya adalah kasih. Kalau kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, maka semuanya pasti akan rilis, akan selesai. Dikatakan sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tidak lagi mengingat. Ada lagi dalam ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sehingga Allah itu mengampuninya itu bisa plong Allah sendiri. Ya kan? Tadi Pak Yosua menyatakan bahwa pengampunan dosa, pengampunan itu seperti orang yang berhutang. Betul sekali. Ada itu firman Tuhan, ingatkan di dalam Matius 18 tentang hutang seseorang. Nah, di situ dia harus mengampuni seperti Bapa mengampuni. Kalau enggak, Bapa tidak mengampuni kita. Makanya selama ada ganjelan itu berarti kita bohong-bohongan mengampuni orang. Nah, itu tidak berkenan dan tidak akan masuk dalam kerajaan surga orang seperti itu. Karena masih memendam kebencian terhadap seseorang. Karena itu kalau saya baca dalam Matius 18 itu, ayat terakhir, ini mungkin tentang hutang piutang itu ya, yang diampuni oleh Bapa,
Dan kita juga harus bisa seperti Bapa berbuat, ya mengampuni berapa besar hutang kita pun kita diberi kemampuan untuk melunaskan hutang itu oleh Bapa sendiri. Ya kan? Kalau tidak, kamu akan harus mati-matian melunasi hutangmu dengan cara kamu sendiri. Tapi kalau Bapa menyertai kita, Bapa yang akan beserta dengan perjalanan hidup kita itu. Maka dikatakan ayat 35 demikian, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah ini, kalau dengan segenap hati tidak ada 1% pun yang tersisa. Hati kita penuh dengan pengampunan dan tanpa mengingat dosanya. Jadi kalau kita masih ada itu belum mengampuni bagi Allah. Karena pengampunan seperti yang dimaksud Allah adalah pengampunan seperti Allah mengampuni. Tidak mengingat lagi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita harus mengampuni seperti Pak Yusuf tadi bilang bahwa aku ini tidak salah kok. Yang salah mereka kok kita harus mengampuni. Yes, kita harus mengampuni. Bahkan kita ngomong kayak Yesus, aku minta maaf. Karena apa? Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang mau. Baru tahu. Kita itu kayak Yesus. Bagaimana Yesus datang? Dia yang menjadikan dosa yang menjadi dosa, menjadi yang salah dia, semuanya yang salah dia. Nah, kita harus bisa seperti itu kalau kita mengasihi orang lain. Karena kalau tidak, mereka dendam benci kepada kita, maka dia itu akan masuk neraka. Yang salah juga siapa? Kita. Matius 5 mengatakan, kalau kamu mau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan mengingat ada saudaramu sesuatu dalam hati yang terjadi masalah dengan kita, kamu tidak akan aku terima persembahan apapun. Nah, sama Ibrani 8 ayat 12. Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mau memberikan firman-Nya kepada dia. Aku tidak bisa memberikan firman kepadamu kalau kamu masih ada kebencian terhadap seseorang. Nggak bisa Tuhan. Makanya orang itu tidak bisa hafal-hafal firman. Kok nggak bisa hafal? Sedangkan Tuhan butuh di dalam pikiran kita ini adanya cuma firman Allah. Sehingga Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman itu. Tanpa ada firman di dalam ingatan kita, yang ada cuma kesenangan kita semuanya di bumi ini, apa saja kesenangan kita ingat-ingat terus. Ya kan? Nah itu sudah, tidak bisa diingatkan. Allah mengampuni kenapa tidak mengingat dosa-dosa kita? Itu karena Allah mau menaruh kebenarannya di dalam pikiran kita semua. Itu kalau kita baca dalam Ibrani 8 ya, dibaca itu semua itu tentang hal itu. Terus kemudian kalau apalagi Tuhan Allah memberikan pengampunan seperti itu, yaitu segenap hati. Dalam Ibrani 10 mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Apa? Supaya kamu tidak mempersembahkan apapun. Kita harus melakukan hal-hal kayak zaman dulu. Dengan darah dan lain-lain mohon pengampunan dosa. Sekarang nggak perlu. Kamu cukup mengampuni dengan segenap hati, selesai. Yang terjadi merdeka tadi. Ya kan? Kita benar. Nah di situ itu baru. Karena apa? Dasarnya belas kasihan, yaitu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Tadi bagus Pak Yusuf bilang. Kita belajar untuk bisa itu. Karena kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita tidak mampu mengasihi orang lain. Nah itu kita perlu. Dan ini firman Tuhan, bukan Pak Wid. Artinya kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi di hadapan Allah. Dan kita tetap punya kebencian di dalam diri kita. Itu saja, terima kasih Pak. Sebenarnya setiap kita itu sudah tahu Pak Wid. Firman-firman ini semua saya bisa lihat sudah tahu. Cuman kadang-kadang kita untuk melakukannya itu terkadang agak berat, agak susah. Seperti beberapa hari yang saya
lalu ya saya bilang ya, Jarkoni sama NATO. Kadang-kadang kita tahu, semuanya tuh tahu. Kita dalam keadaan masalah apapun, jalan keluar kita sebenarnya tahu, berserah kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu seringkali ya bandel ya. Tunggu benar-benar kepentok dulu, baru akhirnya sadar gitu. Tadi kayak Bu Erni bilang, kalau udah mau mengampuni itu apa? Sombong. Dan Sombong. Allah membenci orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Iya. Kayak saya juga beberapa waktu lalu, saya pernah bersaksi di sini kan. Saya ketipu di Bandung waktu import handphone. 375 juta. Akhirnya saya harus tanggung jawab. Belum utang ke teman saya lain ya. 50 juta. Akhirnya suatu hari tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu, saya bertemu dengan orang itu. Di saat pembukaan gereja JKI The Wave namanya. Gembalanya itu Arthur Kaunang sama Opi Omi. Jadi saya diundang, saya datang ke sana karena di apa ada Pak Adi Sutanto, ketua JKI, datang ke sana, saya datang ke sana. Ternyata orang tersebut beberapa tahun yang lalu, tahun 2015, itu muncul di situ. Di hati saya itu sebelum itu saya sebenarnya udah ngampunin gitu loh. Walaupun saya nggak ketemu, saya udah ngampunin. Tapi begitu melihat orang itu, kayak ada yang tadi Bu Yani bilang, kayak ada perasaan ganjel gitu, gimana gitu kan. Tapi saya harus lawan itu. Begitu selesai ibadah, saya langsung menghampiri dia. Saya menghampiri dia, saya minta maaf sama dia. Itu saya di situ baru benar-benar merasa plong gitu. Karena terus terang walaupun saya sebelum ketemu saya sudah mengampuni, bahkan saya kasihan gitu. Saya mikir ini anak istrinya gimana ya kehidupannya, sampai saya mikir begitu. Saya ngomong sama istri saya. Akhirnya begitu ketemu saya langsung samperin, saya minta maaf sama dia. Setelah itu selesai. Sampai ada teman saya pengacara juga, karena kita satu gereja dulunya, sampai akhirnya menghampiri saya, dia bilang, kasus lu mau diterusin nggak? Sini gue bantuin, dia bilang gitu. Kalau dapat bagi 2 ya. Ngomong gitu, teman saya pengacara ini. Saya bilang, nggak usah lah, udah selesai gitu. Terus ada lagi teman-teman gereja saya bilang, lu udah ini sama si A gini. Saya bilang ya, saya nggak mau punya musuh ya, saya nggak mau punya beban gitu. Jadi ya kita ya berteman aja gitu. Tapi kalau untuk bisnis, saya mungkin berpikir 2 kali. Tapi kalau untuk berteman ya hanya sekedar say-hello ya oke gitu. Jadi di situ saya benar-benar belajar di mana kita itu terkadang suka nggak mau gitu. Sama halnya kayak kemarin saya sama Pak Yo sama Bu Farida, Bu Lisa, saya bilang kadang-kadang kita dalam hal berdoa juga harus kita paksa. Sama dalam segala kehidupan kita tuh harus kita paksa. Karena apa? Di pihak lain itu ada yang memaksa kita untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi kita harus paksa. Kita berdoa, kadang-kadang malas berdoa, kita harus paksa. Karena di pihak lain juga ada yang memaksa kita untuk tidak mau berdoa gitu. Kita harus memaksa diri sendiri ya. Iya, jadi tergantung kita nih. Semua balik lagi kepada diri kita. Kita mau ambil yang mana. Oke, itu saja. Ada lagi sebelum saya kembalikan kepada Pak Gembala? Sebenarnya sih banyak nih. Saya deteksi nih Pak. Putus. Halo. Oke, Halo. kita tutup ya. Ya. Suaranya putus-putus Pak Gembala. Halo. Yes. Ya, sebetulnya pengampunan ini banyak yang perlu kita saya mendeteksi nih Pak Yeskiel Adi juga punya pengalaman yang menarik nih soal pengampunan. Ya Mas ya. Tapi beliau hari ini mendengarkan saja, nanti next membagikan pengalamannya ya Mas Yeskiel ya. Mas Yeskiel kapan ya? Minggu depan apa
Udah ya kemarin ya? Oh ya, oke. Oke deh teman-teman, gimana Pak Adam? Kita akhiri saja ya. Oke, kita akhiri Ya. ya, nggak ada lagi ya. Ya, Bu Tutup ya. Yuliana, Pak Yeremia, ya kita akhiri ya. Kita sama-sama mengampuni ya. Minal aidin, tenang aja Bro Adam. Saya sudah mengampunimu. Bahkan sebelum kau Amin ya mengikutiku, Allah. aku sudah mengampunimu. Amin. Kita minta siapa ya Bro Adam? Minta tolong dong Pak Oto ya. Pak Oto, shalom Pak Oto. Shalom Pak. Iya, menyimakkah dari tadi ya? Rupanya selama ini ada sesuatu yang mengganjal dari Pak Joshua terhadap Pak Adam. Pak Oto, jangan Enggak, Pak ketawa. Oto. Jangan ketawa Enggak. di atas penderitaan orang, Pak Oto. Enggak ada Pak Oto, semuanya sudah selesai langsung pada saat itu juga, langsung terbayar. Sudah tidak perlu berlarut-larut. Itu cuma buat contoh aja, daripada saya kasih contoh yang lain kan mendingan saya kasih contoh diri saya sendiri. Pak Oto, boleh dong tutup kita dalam doa. Oke, terima kasih. Luar biasa pagi hari ini. Jadi pengampunan buat kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan berikan suatu kondisi yang luar biasa buat kami semuanya di estafet morning seperti ini. Semuanya bukan karena kebetulan, tapi memang Tuhan menghendaki kami semuanya untuk memberikan pengampunan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami semuanya. Seluruh saudara-saudara kami yang terkasih di estafet morning spirit ini, Tuhan urapi mereka semua, Tuhan jamah kehidupan mereka semuanya, biar kasih pengampunan roh sukacita senantiasa ada buat mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami akan kembali dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan sertai kehidupan kami yang sempurna, Tuhan sertai kehidupan kami senantiasa. Apa yang kami mau lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan senantiasa berikan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih teman-teman.